Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Ibu Nisa Fahira akan melanjutkan penjelasan materi dari pertemuan pertama tentang elastisitas zat padat. Nah, berdasarkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Nah, dari arti atau penjelasan ayat tersebut, pada dasarnya itu Allah telah menciptakan langit begitu tinggi. Dia menetapkan keadilan agar manusia tidak melampaui batas, seperti materi yang sudah kita bahas, di mana elastisitas itu memiliki batas-batas tertentu. Apabila kita melampaui batas, maka benda akan menjadi patah atau rusak. Kemudian, indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menentukan konstanta pegas, baik secara seri maupun paralel. Yang kedua, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperhatikan percobaan konstanta pegas dengan menggunakan video. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil pengamatan mengenai percobaan konstanta pegas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diberikan permasalahan, peserta didik mampu menentukan konstanta pegas baik secara seri maupun paralel. Yang kedua, diberikan permasalahan, peserta didik mampu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diberikan informasi pada eksperimen yang dilakukan, peserta didik mampu melaksanakan penyelidikan mengenai konstanta pegas. Dan yang terakhir, diberikan situasi pengetesan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan mengenai percobaan konstanta pegas. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama tentang energi potensial pegas, yang kedua tentang tetapan pegas, yang ketiga rangkaian pegas, dan yang terakhir pemanfaatan pegas dalam keseharian. Oke, langsung saja yang pertama yaitu energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini merupakan energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang ataupun tertekan. Oke, bisa diperhatikan pada grafik. Grafik tersebut merupakan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, di sana kan ada lambang W yang merupakan usaha. Jadi grafik itu merupakan usaha yang dilakukan gaya sebesar F pada sebuah pegas, sehingga membuat pegas tersebut mengalami pertambahan panjang atau delta L. Nah, besar usaha tersebut sama dengan energi potensial pegas, yang mana nilainya itu adalah luasan dari daerah yang diarsir. Nah, luasan yang diarsir ini merupakan nilai usaha atau energi potensial pegas. Nah, untuk mendapatkan nilainya, luasan tersebut kan berbentuk sebuah segitiga. Seperti yang kita tahu, luas segitiga persamaannya adalah setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Nah, alasnya adalah delta L, kemudian tingginya merupakan F atau gaya. Berdasarkan hukum Hooke, F atau gaya itu adalah K konstanta dikalikan delta L. Sehingga luasan segitiganya itu menjadi setengah dikalikan K dikalikan delta L kuadrat. Atau bisa kita tuliskan energi potensial sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta L kuadrat. Di mana P adalah energi potensial, K adalah konstanta pegas, dan delta L adalah perubahan panjang pegas. Untuk yang kedua, tentang tetapan pegas. Nah, pada materi yang telah kita pelajari di pertemuan pertama, kita kan ada mendapatkan sebuah persamaan tentang modulus elastisitas. Yang mana modulus elastisitas itu kan persamaan yang kita peroleh F per A sama dengan E dikalikan delta L per L. Nah, jika bentuknya itu kita ubah menjadi F per delta L sama dengan E dikalikan A per L. Nah, dari sini kan di ruas kiri kita dapatkan F per delta L,
yang mana berdasarkan hukum Hooke itu adalah sebuah nilai konstanta atau K, sehingga nilai tetapan pegasnya dapat dirumuskan sebagai berikut: K sama dengan E dikalikan A per L, yang mana nilai K merupakan konstanta pegas, E adalah modulus Young, A adalah luas permukaan, dan L adalah panjang mula-mula. Oke. Materi selanjutnya tentang rangkaian pegas. Seperti yang kita ketahui, rangkaian pegas itu terbagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Gambarnya ini merupakan rangkaian pegas secara seri, dan ini adalah rangkaian pegas secara paralel. Nah, masing-masing rangkaian ini dapat mempengaruhi nilai konstanta penggantinya dari susunan pegas tersebut. Oke, rangkaian pegas ini sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta yang sesuai dengan kebutuhan, di mana rangkaian seri itu berfungsi untuk memperkecil konstanta pegas, sehingga delta L-nya atau pertambahan panjang yang dialami sistem itu menjadi besar. Sedangkan rangkaian paralel berfungsi untuk memperbesar konstanta pegas, sehingga delta L pada sistemnya menjadi kecil. Nah, adapun nilai konstanta pengganti atau konstanta total pada rangkaian seri adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sehingga ditambahkan dengan 1 per Kn. Sedangkan untuk rangkaian paralel sendiri merupakan penjumlahan dari konstanta-konstanta itu sendiri. Jadi K paralel sama dengan K1 ditambahkan K2 hingga ditambahkan dengan Kn. Nah, karakteristik tiap rangkaian itu berbeda-beda. Untuk prinsip susunan seri beberapa pegas, itu gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami oleh pegas pengganti, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian, pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Bisa kita tuliskan delta X-nya sama dengan delta X1 ditambahkan dengan delta X2. Sedangkan pada rangkaian paralel, prinsip susunannya, yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Bisa dituliskan F sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, pertambahan panjang tiap pegas sama besar, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti, di mana delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Kemudian yang materi keempat yaitu pemanfaatan pegas dalam keseharian. Nah, pemanfaatan pegas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Ibu contohkan itu adalah sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Yang kedua, yaitu pegas pada setir kemudi. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem suspensi pada kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Seperti yang kita ketahui, saat mengendarai sebuah kendaraan atau sepeda motor, kita pasti akan melewati sebuah jalanan yang bergelombang. Nah, saat melewati jalan yang bergelombang, kendaraan itu kan akan mengalami kejutan. Jika bagian kendaraan tersebut tidak memiliki alat untuk meredam kejutan, maka kejutannya itu akan sangat tidak mengenakan bagi pengendara. Pengendara akan cepat lelah dan merasa tidak nyaman saat mengendarai kendaraan bermotor, khususnya untuk perjalanan jarak jauh. Nah, untuk meredam kejutan atau mengurangi efek dari adanya jalan yang bergelombang tadi, ketika
kita memasangkan pegas pada sistem suspensi, maka berat pengendara dan berat motornya akan menekan pegas sehingga pegas termampatkan. Begitu motor berada di jalan datar, pegas itu akan kembali ke keadaan semulanya. Nah, pengendara itu hanya akan merasakan sedikit ayunan dan akan merasa nyaman mengendarai sepeda motornya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu pegas pada setir kemudi. Di sini kita lihat penggunaan pegas pada setir kemudi yang akan mengurangi kemungkinan dada pengemudi menabrak setir ketika terjadinya tabrakan yang fatal. Nah, walaupun menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi kan tetap dapat terlempar ke depan ketika terjadinya sebuah tabrakan. Hal tersebut menyebabkan bagian sekitar dada pengemudi dapat menumbuk setir, dan jika hal ini terjadi akan membahayakan jiwa pengemudi. Untuk mengurangi bahaya ini, kolom setir itu diberi sebuah pegas seperti terlihat pada gambar. Nah, maka saat terjadi tabrakan atau keadaan darurat, kolom tersebut akan tertekan sehingga pegasnya akan memendek dan setir kemudinya bergeser miring untuk menghindari tabrakan dengan dada pengemudi. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantung vertikal pada sebuah statif. Ternyata karet bertambah panjang 4 cm. Percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial karet tersebut adalah sama seperti pengerjaan atau cara penyelesaian permasalahan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita tuliskan dulu variabel-variabel yang diketahui, yaitu masanya sebesar 300 gram, kita rubah menjadi 0,3 kg. Kemudian delta L-nya sebesar 4 cm menjadi 0,04 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu setelah kita menuliskan variabel diketahui, kita tuliskan variabel yang ditanyakannya, yaitu energi potensial. Setelah itu, kita masuk ke penyelesaian. Nah, langkah pertama itu adalah menuliskan persamaan yang akan digunakan, yaitu P sama dengan setengah F dikalikan dengan delta L. Setelah itu, kita masukkan nilai-nilainya hingga diperoleh P-nya sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Nah, setelah kita menghitung nilainya, kita buat kesimpulan hasil perhitungan, yaitu jadi besar energi potensial kawat tersebut adalah 6 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Selanjutnya, soal kedua, 4 buah pegas dirangkai seperti gambar berikut. Gambar tersebut ada 4 buah pegas. Jika K1 sama dengan K2, nilainya 1000 Newton per meter, dan K3 sama dengan K4, nilainya 500 Newton per meter. Berapakah pertambahan panjang sistem pegas tersebut dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Pertama, kita tuliskan variabel yang diketahui, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan 1000 Newton per meter. K3 sama dengan K4 yaitu 500 Newton per meter. Masanya 5 kg terdapat pada gambar dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu setelah itu kita tuliskan variabel yang ditanyakan, yaitu adalah nilai delta X atau pertambahan panjangnya. Setelah itu kita lanjutkan ke proses penyelesaian. Nah, yang pertama itu kita cari dulu susunan pegas secara paralelnya, yaitu K3 dan K4. Tadi kan untuk susunan pegas yang paralel, nilai konstanta penggantinya itu adalah penjumlahan dari konstanta masing-masing pegas, sehingga Kp-nya adalah K3 ditambahkan dengan K4. Kita masukkan nilainya hingga diperoleh nilainya adalah 1000 Newton per meter. Nah, saat K3 dan K4 ini sudah dipasangkan dengan pegas pengganti, maka
pegas itu kan akan menjadi sebuah susunan paralel, yaitu susunan paralel dari K1, K2, dan K pengganti. Nah, sesuai yang telah kita pelajari, untuk konstanta pegas secara seri itu nilainya adalah 1/Ks sama dengan 1/K pengganti ditambahkan 1/K1 dan ditambahkan dengan 1/K2. Kita masukkan nilainya hingga diperoleh nilai Ks atau K pengganti untuk susunan seri itu adalah 1000/3 Newton per meter. Kemudian kita hitung untuk delta L-nya atau pertambahan panjangnya sama dengan F per K pengganti seri. Kita masukkan nilainya hingga diperoleh delta L adalah 1,5 meter. Setelah selesai melakukan perhitungan, kita buat kesimpulan hasil jawaban, yaitu jadi pertambahan panjang sistem pegas tersebut sebesar 1,5 M. Oke, mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan dan contoh soalnya itu saja. Selanjutnya yaitu tata cara pengerjaan LKPD yang sama dengan minggu kemarin. Yang pertama, siswa membentuk sendiri kelompok yang terdiri dari 3-5 orang siswa. Bisa menggunakan kelompok yang sebelumnya agar lebih mudah. Kemudian, setiap anggota kelompok itu mendownload LKPD Hukum Huk yang dibagikan dan menonton video mengenai konstanta pegas yang dibagikan. Setiap kelompok membuat video berdurasi maksimal 4 menit yang berisikan proses perhitungan data, pembuatan analisis pembahasan, dan kesimpulan serta presentasi. Selanjutnya, pada proses perhitungan menggunakan satuan internasional atau SI. Lalu, tahap presentasi cukup disampaikan berupa poin-poin penting dan hasil perhitungan secara jelas, serta mempresentasikan pembahasan dan kesimpulannya. Kemudian tugas videonya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya melalui perwakilan kelompok, dan video ini dibebaskan ke setiap kelompok untuk berkreasi. Nah, berikut adalah tabel hasil percobaan untuk konstanta pegas, yang mana simpangannya 5 cm, getarannya 10 kali. Nah, pada tabel kan itu masanya masih berupa gram, nanti dirubah ke kilogram. Kemudian simpangannya masih 5 cm, dirubah ke meter. Lalu untuk waktunya, waktu yang diperoleh dari kalian mengamati video tersebut sebelum melakukan perhitungan, tolong perwakilannya nanti men-CP Ibu untuk memastikan nilai yang kalian peroleh sudah sesuai atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.